Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamil kulli surah ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Wa nakhusu khasatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman lahum haqqun alaina waliman ahsani ilaina waliman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Salim bin Sumair Al-Khudrami wa ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Anara Al-Bantani wa man ammara hadzal masjid al-mubarak Masjid Jami Al-Ikhlas fi sihatin mu'afiyah wassalamat di dunia wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para asatidz, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas Pak Suherman beserta jajarannya, juga yang terhormat remaja-remaji Islam Masjid Jami Al-Ikhlas, juga para hadirin yang tanpa terkecuali mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga senantiasa salawat dan salam tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para remaja-remaji, bapak-bapak, para asatidz, orang tua yang saya hormati, kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu terkait perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini perlu kita ulang kembali karena supaya kita nggak keliru. Di saya ini halaman 25. Tadi ada yang di 24 ya. 24. Tadi udah dikasih tahu yang perempuan ya, yang megang kitabnya ya. Yang nggak megang kitabnya nggak apa-apa, dicatat. Yang punya kitabnya nggak diliatin juga, kita maknain bareng-bareng biar kita dapat berkah manfaat ilmunya dari Kiai Musonif atau pengarang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Faslun fi bayanil ahdati nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Faslun, pasal ini, fi bayanil ahdati, dalam menerangkan beberapa hadas. Nawaqidul wudu'i, bermula perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, yaitu 4 macam atau 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang membatalkan wudu, ya, 4 perkara yang membatalkan wudu. Kalau selain 4 ini berarti nggak batal gitu, ya. Ini teman-teman hadirin, bapak-bapak, ya kita ulang nih supaya yang lupa-lupa bisa kita ingat gitu ya. Ay ahadu hadhil asya'i, yakni
salah satu dari perkara ini. Al-awwalu, bermula yang pertama itu. Al-khariju, ialah sesuatu yang keluar. Al-khariju ialah sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan atau dua lubang. Min kubulin, yaitu dari kubul, au duburin, atau dari dubur. Ini Ustaz Herman, mohon maaf kalau rada frontal nggak apa-apa ya. Soalnya ini pembahasannya yang keluar dari kubul dan dubur gitu. Jadi yang pertama al-awwalu, bermula yang pertama. Al-khariju ialah sesuatu yang keluar atau ada yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min kubulin, yaitu dari kubul, au duburin, atau dari dubur. Kubul itu yang depan, kubul yang depan. Kubul yang depan, dubur yang belakang. Nah, ingetin, kubul yang depan, dubur yang belakang. Hadza, adapun ini, bayanun, ialah penjelasan, lisabilaini, untuk dua jalan itu. Au min ayyi thuqbin, au min ayyi thuqbin, atau ada yang baca thaqbin, atau dari lubang mana saja. Ka'an idza kana, seperti adanya apabila ahaduhuma, salah satu dari dua lubang itu, munsaddan, tertutup. Insidadan, dengan tertutup, kholqiyan, asal kejadiannya. Wakana, dan ada yang keluar itu. Wakanal khariju, dan ada apa al-khariju, yang keluar itu, minat tuqbati, dari lubang itu. Munasiban, sesuai, lil munsaddi, pada yang tertutup. Ka'anin sadda, ka'an in sadda, gitu asalnya, dibacanya ka'anin sadda. Seperti jika tertutup apa al-kubulu, kubul, fa kharaja, lalu keluar, minha, dari lubang itu, baulun, air kencing. Baulun, air kencing. Awid duburu, atau tertutup duburnya. Fa kharaja, lalu keluar, minha, dari lubang itu, apa? Ghaitun, kotoran. Ghait, kotoran. Wakadza, dan halnya demikian, idza kana, ketika keluar, ghaira munasibin, tidak sesuai, liwahidin, pada yang satu, minhuma, daripada kubul atau dubur, kadami, kayak darah. Nanti dimaknain dulu ya, baru di ini. Wa amma in kana, dan adapun jika yang keluar itu munasiban, sesuai, lil munfatihi, pada lubang yang terbuka fakot saja, fala naqdo, maka tidak batal wudunya. Wa amma in kana, dan adapun jika ada apa? Ahaduhuma, salah satu di antara dua jalan itu, munsaddan, tertutup, insidadan, dengan tertutup,
aridon yang baru, fala buddha maka tidak boleh tidak antakuna hendaknya ada apa as-suqbatu atau as-sakbatu lubang itu qoribatan yang dekat minal ma'iddati dari perut. Fa in kana maka jika lubang itu firijlihi di kakinya au nahwiha atau di seumpama kakinya lam yanqud maka tidak batal wudunya al khariju adanya yang keluar minha daripadanya gitu. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, ya. Kubul yang atas, dubur yang bawah. Ya dari kalau seumpama lubangnya ketutup terus dibikin lubang lagi di tempat yang lain ya batal. Ini ngomonginnya lubang nggak apa-apa ini. Wah, udah. Ya orang ngaji fikih sih ngomonginnya lubang kita. Habis kalau nggak frontal ntar nggak jelas lubangnya lubang mana. Bisa juga lubangnya lubang hidung apa lubang kuping, ya kan? Ya pokoknya keluar dari salah satu dua jalan itu batal wudunya, begitulah ya. Begitu. Nanti kalau maknanya kecepatan, ada yang kurang, ini kan ada YouTube-nya. Nanti setel di YouTube gitu ya, dilihat, dimaknain satu-satu ya. Loh iya, ini jarang ada, karena ini makna satu-satu per kata itu jarang. Jadi harus kita sebar, kita istilahnya memberikan kebaikan. Bukan cuman yang baca yang dapat pahala, yang hadir dapat pahala, kemudian yang nyiapin kamera, yang nyiapin mikrofonnya dan tempatnya semuanya dapat pahala selama orang yang nonton itu masih memberikan manfaat kepada orang yang nonton, gitu ya. Jadi ini bukan bid'ah nih, ntar bid'ah lagi. Nggak ada di zaman Nabi. Ngaji waktu zaman Nabi Muhammad bikin halakoh nggak ada pakai kamera, tadi disangkanya bid'ah. Enggak nih, nggak bid'ah ya, karena ini nyebar kebaikan. Al muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap mempertahankan budaya lama dan kita ambil budaya baru yang lebih baik lagi, gitu. Ini zaman dulu ada gak kamera? Nggak ada. Sekarang doang kan ada kamera. Nah, itu boleh dipakai asal buat yang baik-baik. Yang nggak boleh itu kameranya digini ini taruh begini nih kamera. Tuh, kan lagi ditanjel. Tahu kan ditanjel begitu tuh. Nah, terus joget kagak pukul lagu, itunya nggak boleh. Iya, kita nggak sebut apa aplikasinya, nggak boleh. Ntar ini disiarin di YouTube. Pokoknya yang model begini, di mana tempat, waya apa aja, nggak kenal orang, nggak kenal sekeliling, dia taruh HP, dia tanjel, dia joget aja, itu yang nggak boleh, gitu ya. Nah, kalau kameranya buat yang baik-baik, boleh. Nah, ada yang mainin begitu, ada. Waduh. Sampai sekarang ada yang begini. Saya kemarin sempat ngisi di satu daerah. Itu saya bilang mau sholawatan apa enggak? Sholawatan apa enggak? Sholawatannya apa? Kata saya. Ada yang nyautin, anak muda nyautinnya begini. Sholawat TikTok, katanya begini. Emang ada sholawat TikTok? Emang ada? Enggak ada. Adanya sholawat nariyah, sholawat Nuril Anwar, sholawat Fatih. Itu sholawat tuh. Ada sholawat Jibril. Apa sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholawat Jibril, bukan sholawat TikTok. Nggak ada sholawat TikTok mah. No kontor pas yang naiknya enak tuh suaranya, yang suaranya enak. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, gitu kan? Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Itu namanya bukan sholawat TikTok, bukan. Ya kesebut-sebut juga ini berarti. Nggak apa-apa lah. Tuh diingetin ya, kembali ke kitab, bukan ke laptop. Apa salah satu di antara dua jalan itu yang keluar? Rihun, ialah berupa angin. Rihun ialah berupa angin. Hadza, adapun lafaz ini badalun, ialah jadi badal min qaulihi, dari perkataan Kiai Musannif pengarang kitab ini, al-khariju, pada lafaz al-kharij. Aisawa'u kharaja, yakni sama saja keluar, zalikar rihu, angin itu, minal kubuli, dari kubul, awid duburi, atau dari dubur. Wasu'ila, dan dikatakan, atau wasu'ila, dan ditanya. Siapa yang ditanya? Abu Hurairah, ialah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anil hadati, tentang hadas. Faqala, maka menjawab sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fasaun, atau fusaun, ialah fusa, au duratun, ialah atau durat. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhariyu, Al-Imam Al-Bukhari. Jadi pernah ditanya sahabat Abu Hurairah tentang hadas, ya, tentang hadas pernah ditanya. Jadi nyebut hadas ini jangan pakai sin, jangan hadas, nyebutnya pakai sa, a, ba, ta, sa. Temennya ta, titiknya 3 itu nyebutnya sa. Oh, ada anginnya ya, sa. Hadas, bukan hadas, ya. Ada hadas besar, ada juga hadas kecil. Jangan hadas gitu. Lah sahabat Abu Hurairah pernah ditanya tentang hadas. Kemudian apa itu hadas? Sahabat Abu Hurairah jawab, hadas itu fusaun atau fasaun, ialah fusa, au duratun, atau durat. Itu lihat hurufnya, do, bukan to, bukan do. Nyebutnya bukan du, bukan durat, tapi durat. Durat, bukan durat, bukan. Itu kan tulisannya do kan, durat. Sama kayak siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan ghairil maghdu, bukan magdu, bi alaihim walad
do, masuk wala do, beda tuh. Do sama do beda. Jadi nyebutnya jangan sampai salah. Ya. Nah, dikatakan al-fasa'u, adapun fasa, nih dijelasin apa itu fasa atau fusa atau durot. Dikatakan fil misbahi, dalam kitab al-misbah, al-fasa'u, adapun yang disebut dengan fasa, rihun, ialah rih, angin, yakhruju, yang keluar, bi ghairi sautin, dengan tanpa suara, yasma'u, yang terdengar. Jadi bahasa Arab itu ada yang namanya fasa, ada yang namanya durot. Jadi fusa atau fasa itu artinya angin yang keluar tanpa ada suara yang terdengar. Tahu-tahu bentak aja. Itu namanya apa? Namanya apa? Fusa atau fasa. Ya. Wa qala, dan berkata siapa? As-Sawiyu, Imam As-Sawi, fa in kana, maka jika ada angin itu, fa in kana rihu, maka jika ada angin itu al khariju, yang keluar, minad duburi, dari dubur, bila sautin, dengan tanpa suara, syadidin, yang keras, yang kenceng, sumia, maka dikatakan atau maka disebut faswatan, dengan sebutan faswah. Ya, bisa fusa, bisa faswah. Jadi kalau ada kentut nggak bersuara, tahu-tahu bau, itu namanya fusa, fasa atau faswah. Itu bahasa Arabnya ya. Fusa, fasa atau faswah. Wa in kana, dan jika sesuatu yang keluar khafifan, pelan, keluarnya pelan, ada suara tapi pelan, tit, begitu bunyinya, ada yang begitu kentut, ada lagi kumpul malu, dia mau kentut, tahan, rupanya yang di dalam nggak ketahan lah, kan jadinya bunyinya tit sampai begitu. Nah, kalau yang keluar begitu ada suaranya tapi pelan, namanya fusayyatan, fusayyah. Kalau tadi namanya faswah, yang nggak ada suaranya sama sekali, tahu-tahu bentak. Kalau yang ada suaranya petit, itu namanya fusayyah. Bit tasghiri, dengan dibaca tasghir. Itu tasghir itu wazannya fu'ailun. Jadi fusayyatun atau fusayyatan. Jadi khobarnya kana. Gitu ya. Wa in kana, dan jika ada bisautin, keluarnya dengan suara, nih keluarnya pakai suara nih, sumia, maka disebut duroton, dengan sebutan durot, duroton, dengan sebutan durot. Jadi yang bunyinya kenceng, bobot gitu, itu namanya durot. Apa namanya? Durot. Sesuai sama suara yang keluar. Yang keluarnya bagaimana? Bobot sampai begitu. Berarti nyebutnya durot gitu. Kalau yang kecil mah ada sebutan fusa, fasa, faswah, sama fusayyah. Kentut yang kecil. Kalau kentut yang gede itu durot. Bukan, lu durot itu gitu. Tapi kalau ngomongin buang angin, itu mendingan yang durot, mendingan yang bobot, mendingan yang begitu, daripada diam bentak. Akhirnya ben salah-salahan. Coba baik-baik, ini jangan dianggap sepele. Perkara kentut aja kita bisa jadi fitnah-fitnahan loh. Bener. Makanya hati-hati. Kalau emang mau kentut aja keluarin. Jangan pakai ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan jadinya tinggi
sampai begitu. Ada. Ya kan suara kentut macam-macam ya. Adanya apanya suaranya begini. Adanya begitu. Ada suara kentut begitu. Macam-macam. Yang nggak ada suaranya tahu-tahu bentak kumpul berlima. Coba dah. Bentak amat ini. Lu kentut ya? Lu kali. Lah, lu kali. Enggak sih gua masih punya wudu gitu. Akhirnya kan main salah-salahan. Berantem dah. Enggak mau berteman dah. No, jangan kongko sama dia, jangan mau ngobrol sama dia. Mengapa? Kentutnya bau bentak. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Sebab ini ada riwayat nih, Nabi Muhammad ketika lagi kumpul dengan para sahabat, itu asal muasal hadis yang berbunyi barang siapa yang makan daging onta maka batal wudunya ketika dia punya wudu. Jadi harus wudu lagi. Barang siapa yang makan daging onta maka wudu lagi. Nah, ini lagi kumpul. Apa asal muasal hadis itu? Ini para Nabi Muhammad SAW itu lagi kumpul sama para sahabat, kemudian makan itu daging onta, makannya daging onta. Tiba-tiba bau bentak, tiba-tiba. Lah sahabat yang lain kan marah, siapa ini yang kentut? Buset, depan Nabi Muhammad mensongong mot main kentut aja. Kata sahabat yang lain, kita liatin, pokoknya sembayang nih ada yang ngambil air wudu, berarti dia yang kentut. Ini udah ditandain kan? Kan kalau yang punya wudu mah kalau mau sholat makan tinggal makan. Tinggal sholat. Nggak tinggal makan sih. Tinggal sholat, nggak pakai wudu lagi. Orang wudunya masih ada, belum batal, bener kan? Nah, ditandain sama sahabat. Pokoknya habis makan ini ada yang ngambil air wudu, harus kita samperin dia. Berarti dia yang tadi kentut bentek. Udah begitu kelar makan, Nabi Muhammad bangun. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa aja tadi yang habis makan daging onta ketika mau sholat wudu semua? Ya, kata sahabat yang nggak jadi nih mah, nggak ketahuan siapa yang kentut. Bener gak? Itu apa? Rasulullah akhlaknya sampai sebegitunya. Kenapa? Menjaga. Coba kalau Rasulullah nggak begitu. Coba. Rupanya dia yang kentut begitu. Buset, gua mau tahu benteknya doang. Bener gak? Coba. Makanya sebenarnya kalau ada yang bilang makan daging onta batal wudunya, sebenarnya nggak ada kaitannya. Karena hadis itu keluar kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan adab. Begitu para nabi kita, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulianya juga begitu, para wali Allahnya juga begitu. Tuh ada seorang wali jualan, dagang, punya warung. Begitu yang beli pantatnya beser, nggak boleh ngangkat dikit, main keluar aja. Jadi kentut mulu. Ini yang beli nih. Akhirnya begitu udah sampai depan warungnya mau beli, tiba-tiba begitu, tiba-tiba durot kentut sampai begitu. Ya malu. Begitu beli, Zat beli apa? Beli kacang. Beli apa? Dalam hati yang beli tadi tuh yang kentut begini, alhamdulillah yang jual gudeg. Gua kentut tadi nggak kedengeran berarti gitu. Padahal normal. Apa itu kaitannya? Adab, akhlak. Jadi nggak sembarangan, nggak main kata-katana. Ini dia nih yang kentutnya bentak nih, jangan temenin. Ya, itu ini namanya ngaji bab kentut. Namanya ngaji apa? Bab kentut. Lu batal loh. Keluar anginnya pelan, nggak ada suaranya, mau kecil mau gede suaranya, asal itu angin keluar yang dari dubur, maka wudunya batal. Jangan ragu lagi tuh, ya, pokoknya batal. Kita lanjut kembali ke kitab. Au ghairuhu, atau selain angin.
Nah, yang keluar dari kubul atau dubur baik angin au ghairuhu atau selain angin. Apa itu aisawaun kana? Yakni sama saja karena ada apa al khariju yang keluar itu ainan berupa benda atau ada bentuknya, aurihan atau angin, tahiran yang suci, au najisan atau yang najis, jafan yang kering, au rotban atau yang basah, mu'tadan yang terbiasa, kabaulin kayak air kencing, au nadiron atau yang jarang kita temuin, kadamin kayak darah. Jadi yang keluar apa aja tuh, mau dia berbentuk recehan, apa dia habis makan gundu keluar gundu, batal tuh. Kan belum lama ada berita kakek-kakek ngeluarin telur, ada tuh beritanya tuh viral, kakek-kakek ngeluarin telur. Nah meskipun telur yang keluar dari dalam perutnya keluar gitu, itu batal, itu wudunya batal. Atau apa aja, duit, baut, kunci-kunci yang keluar tuh pokoknya batal. Jadi nggak pakai ragu ya, baik najis, bendanya itu benda najis atau bukan najis, suci, baik bendanya itu kering atau basah, atau yang biasa keluar seperti air kencing, atau juga yang jarang keluar kayak darah, itu juga batal wudunya. Pokoknya apa aja lah ya. Infasola yang berpisah, aula kadudatin atau tidak seperti cacing, akhrajat yang mengeluarkan roksaha kepalanya, wa in raja'at dan sekalipun keluar atau sekalipun cacing itu ke dalam. Jadi umpama ada cacing tuh, ada cacing, kepalanya udah nongol nih, masuk lagi, nah itu batal tetap. Jadi jangan bingung nih, kalau ada dari kubul atau dubur keluar cacing. Cacing tahu kan cacing? Tahu gak? Di sini bahasanya apa cacing? Ya cacing juga, emang orang mana ini? Cacing tuh kalau keluar dia masuk lagi. Nah itu batal itu. Wudunya batal. Tuh yang suka keremian tuh, yang suka keremian. Tahu keremian? Tahu ya? Cacingan. Itu kalau obat cacing, kalau obat cacingan apa obatnya? Hah? Obatnya apa kalau cacingan? Hah? Kalau cacingan obat cacing katanya. Kan orang yang minum bukan cacing. Ya. Wa iza alqat, dan ketika melahirkan, siapa almar'atu seorang perempuan, juz'a waladin sebagian anak, fa innahu maka sesungguhnya itu yantaqidu membatalkan apa alwudu'u wudunya. Jadi kalau perempuan ngelahirin tuh anaknya baru keluar setengah, baru pala doang, itu udah batal wudunya. Kan kalau anak nggak mungkin, udah keluar palanya masuk lagi kan nggak mungkin, udah keluar aja, itu udah batal tuh. Amma law alqat, adapun jika ia melahirkan waladan anak, taman yang sempurna, bila balalin dengan tidak basah, falayan taqidu maka tidak batal apa alwudu'u wudunya. Wa in wajaba, dan sekalipun wajib apa al-ghuslu mandi. Jadi kalau ada perempuan ngelahirin anak, kemudian anaknya lahir nggak basah sama sekali,
Jadi nggak ada air ketubannya itu nggak batal wudunya. Tapi lahir semua ya, lahirnya dalam keadaan taman, sempurna. Begitu keluar, tahu-tahu nih anak nggak ada basa-basanya, darahnya nggak ada, air ketubannya nggak ada, itu nggak batal wudunya. Tapi wajib mandi. Mandinya mandi apa? Kalau habis melahirkan apa sebutannya? Oh, nifas, darah setelah melahirkan. Kalau mandi melahirkan apa namanya? Wiladah. Apa namanya? Mandi wiladah. Mandi habis melahirkan, itu namanya mandi wajib wiladah. Nah, ntar habis melahirkan itu kemudian nifas, keluar darah nifas, baru mandinya mandi nifas setelah suci. Ya, tapi nggak ada, masa ada orang ngelahirin anak normal kemudian anaknya nggak basah sama sekali, itu nggak ada. Ada nggak, Ustaz? Belum pernah cerita ya? Ada cerita ya? Belum ada kan ya? Nggak ada. Ya berarti nggak kepake ini. Cuman kalau ada itu nggak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Illal maniya, kecuali air mani. Nah, ini kita bahas nih. Illal maniya, kecuali air mani. Air mani. Jadi yang keluar apa aja, angin atau selain angin, itu membatalkan wudu, kecuali air mani. Air mani itu nggak batal wudunya. Ya, yang laki-laki itu kalau keluar air mani itu yang perempuan itu nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Ya. Air mujibu atau air mujiba, yakni yang mewajibkan lil ghusli untuk mandi. Fala naqadha, maka tidak batal wudunya, bihi, sebab keluar mani. Ka'an amna bimujarradin nadrihi, seperti apa? Seumpama dengan mengeluarkannya mikir-mikir. Wa huwa at-ta'ammulu, yaitu ngelamun, biru'yatil aini, dengan sebab melihatnya mata. Jadi laki-laki perempuan ngelamun gitu kan, ngelamunin apa namanya? Ngelamunin apa namanya itu, bahasa anak mudanya apa namanya, guys? Kalau ngelamun jorok apa namanya? Iya, apa sebutannya, apa biasanya? Lupa saya. Apa biasanya? Wah, apa sih itu namanya tuh? Apa namanya? Hah? Apa sih? Ngayal. Iya, ada sebutannya. Anak muda. Sebutan anak muda apa namanya? Iya, ini cepetan sebut. Belum, bukan ada airnya. Kok ada? Ini ngelamun jorok, apa namanya? Ngelamun jorok. Ya, lupa. Ya Allah. Ya. Kepikiran ya sampai rumah nih. Bukan ngeres. Nah, lupa. Ilo kan ini kita telepon temen dulu biar apa. Ya dah, pokoknya itulah. Ngelamun, jorok, tiba-tiba keluar air mani. Ya. Itu nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Wudunya nggak batal, tapi wajib mandi. Lagi diam. Atau nggak ngelamun, nontonin ya, tuh bye-bye tuh ya.
li'annahu karena bahwasanya keluar mani itu aujaba mewajibkan a'dhamal amroini pada yang lebih besar dari dua perkara, wa huwa yaitu al-ghuslu mandi bi khususi kaunihi dengan khusus adanya manian ialah mani, fala yujibu maka tidak diwajibkan adwanuhuma pada yang lebih rendah dari amroini dua perkara itu, wa huwa yaitu al-wudu'u ialah wudu bi umumi kaunihi dengan umum adanya mani atau keluarnya mani, kharijan yang yaitu yang keluar, bi umumi kaunihi dengan umum adanya mani, kharijan ialah yang keluar ya. Jadi istilahnya keluar mani itu baik dengan cara ngelamun atau pikiran kotor, tuh istilahnya piktor, itu namanya pikiran kotor, piktor. Tiba-tiba keluar air mani, maka nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Gitu ya. Ini yang pertama yang kita bahas. Ada 4. Yang kedua, atsani, adapun yang kedua, zawalul aqli ialah hilang akal. Hilang akal nih. Akalnya hilang. Itu batal wudu. Ayat tamyizu yaitu tamyiz an-nasyi, ayat tamyizi yakni tamyiz an-nasyi yang timbul anhu dari hilang akal, binaumin dengan sebab tidur, hilang akal dengan sebab tidur. Ai fi ghairil anbiya'i yakni pada selain para nabi alaihimus salam ya, kecuali para nabi. Nabi Muhammad itu termasuk enggak tidur hatinya, cuman matanya aja. Nanti dijelasin. Wa huwa, dan tidur itu rihun ialah angin, latifatun yang lembut, yang halus, takti yang datangnya min qibalid dimaghi dari arah otak. Fatughatti maka lalu angin itu nutupi al-aina mata, watasilu dan sampai ilal qalbi pada hati. Ini pengertian tidur ini. Ini tidur itu adalah rihun latifatun ta'ti min qibalid dimaghi fatughattil aina wa tasilu ilal qalbi. Tidur itu adanya, tidur itu angin lembut, sayup-sayup kena mata, dari mata kemudian turun ke hati. Itu tidur namanya. Hilang akalnya itu. Fa'il lam tasil maka jika tidak sampai angin itu ilahi pada hati, karena maka itu disebut nu'asan, ngantuk. Disebutnya ngantuk kalau nggak nyampe hati, cuman kiep-kiep doang bu, itu kiep-kiep doang, itu nggak sampai disebut tidur. Wastirkha'u a'sabid dimaghi, dan jadi kendornya urat-urat otak itu bisa babil abkhirati, disebabkan uap as-sa'idati yang naik minal ma'iddati dari perut. Nah, jadi tidurnya apa namanya istilahnya, dari angin ke mata terus sampai ke hati, itu baru tidur disebutnya. Kalau hatinya kalau nggak sampai ke hati itu nggak tidur. Wa dalilun naqdi, dan dalilnya batal wudu bin naumi sebab tidur, qauluhu
ialah perkataan atau sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ainani, dua mata itu, wika usahi adalah tali pengikat dubur. Wika usahi, tali pengikat dubur. Fa idza namat, maka apabila tidur, al-ainani, dua mata, istatlapo, maka lepas apa al-wika'u, tali pengikat dubur itu. Faman, maka barang siapa nama yang tidur, falyatawaddo, maka hendaknya berwudu. Itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidur kemudian mau sholat, maka wajib berwudu. Itu kayak Jumatan. Ini Jumatan baik-baik nih, Jumatan. Biasanya dengar khutbahnya lama gitu, sampai tidur. Ini ada riwayat, ada cerita. Ini kalau orang ngantuk banget, Jumatannya jangan di depan, karena bahaya. Yang laki-laki nih, kalau lagi ngantuk banget, jangan Jumatan duduknya di depan, saf awal atau saf kedua. Apalagi saf awal. Kalau saf awal kan tempatnya imam, muadzin, khatib ya. Nah, ini ada riwayat orang ngantuk banget, kemudian Jumatan karena dia pengen dapat fadilah, keutamaan yang besar, maka dia sholatnya di saf pertama. Akhirnya begitu di saf pertama dengerin khutbah, ngantuk, pules, akhirnya komat. Begitu komat, dicolek sama yang sampingnya, begitu colek sama yang sampingnya, akhirnya dia bangun. Dia mikirnya begini, lah gue disuruh imam kali ini, gila dia disuruh imam, gue bahaya ini. Dia lagi tidur, tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, colek. Begitu colek ngejimprat, gue disuruh imam ini, langsung aja maju ke depan. Ini bahaya, Makanya kalau orang ngantuk banget, orang laki tidurnya tidurnya dah tuh. Kalau Jumatan nyarinya jangan di saf depan, karena repot. Kalau dibangunin pas komat, tahu-tahu disangkanya, gue disuruh imam ini, maju aja. Akhirnya yang imam bingung lah, itu juga maju aja itu. Hati-hati itu ya. Maka siapapun yang tidur, nah nanti dibahas tidurnya yang bagaimana, yang batal itu. Ini di sini kita kembali ke kitab. Rahu Abu Dawud wa Ibnu Majahin. Rahu meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majahin, dan Imam Ibnu Majah. Dengan sebab tidur, hilang akal dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur, kajununin, kaya gila. Wa huwa, adapun gila itu zawalul idroki, hilang ingatan, minal qalbi, dari hati, ma'a baqail quwwati, serta tetap adanya kekuatan, wal harakati, dan gerakan, fil a'dha'i, pada anggota badan, au sar'in, atau sakit ayan. Sar'in, sakit ayan tahu ayan? Sakit ayan tahu? Nah, yang ngelihat angin, ngelihat air ngembak tiba-tiba ngejengker, itu namanya ayan. Wa huwa, dan ayan itu, sakit ayan itu, daun, ialah penyakit, yusbihu, yang menyerupai, al-jununa, gila. Sakit ayan itu menyerupai dengan sakit gila. Wasaibuhu, dan orang yang punya penyakit itu, ghaliban, ghaliban umumnya, yasihu, yang
Yasihu yang menggosokkan ala wajihi mukanya fil ardi ke tanah. Orang kalau sakit, yang punya sakit itu, yang sakit gila itu umumnya mukanya dikusek-kusek ke tanah. Au khobalin atau rusak akal. Rusak akal itu juga sama batalin wudu. Wa huwa yaitu rusak akal itu zihabul aqli, ilang akal, wa fasaduhu dan rusak akal minal jununi sebab gila, au atahin atau ilang ingatan, wa huwa yaitu naqsul aqli kurangnya akal, min ghairi jununin dari selain gila, au zihabuhu atau ilang ingatan, hilang akal, hayaan karena malu, karena rasa malu, au khaufan atau karena rasa takut, au sukrin atau mabok, wa huwa yaitu fasadun merusak fil aqli pada akal, ma'attirabin serta merasa gelisah, merasa gelisah, waqtilatinutqin dan kacaunya perkataan, au maradin atau sakit, wahia yaitu halatun keadaan, suatu keadaan, kharijatun yang keluar, anit tab'i dari watak atau dari kebiasaan, darratun yang membahayakan, bil aqli pada akal, au igmain atau pingsan, wahwa yaitu zawalul idraki, hilang ingatan, minal qalbi daripada hati. Saya baca dulu ya. Ma'an qita'il quwwati serta terputusnya kekuatan, wal harakati dan gerakan, fil a'dha'i pada anggota badan. Wakila dan dikatakan huwa igma, pingsan itu imtila'u butunid dimaghi, penuhnya dalam otak, min bulghomin dari atau oleh bulghom. Bulghom itu namanya yang lendir itu dahak, min bulghomin oleh dahak, baridin yang dingin, gholizin yang besar. Jadi dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa sebab pingsan itu karena dia jarang ngeluarin dahak. Jarang ngeluarin dahak, kemudian dahaknya besar, dingin, jadi ngegumpel, dia ke otak, nutup saraf otak, akhirnya itu yang salah satu sebab terjadinya pingsan. Makanya ada istilah di kita itu gurah. Ada istilah gurah. Gurah itu bukan biar suara bagus, bukan, tapi ngeluarin lendir itu, ya, ngeluarin itu. Udah tahu di gurah tahu ya? Nah, itu biasanya dikasih ada obatnya gitu, ditetesin ke mulut ke hidung dari lubang hidung, kemudian ditahan dulu, habis ditahan akhirnya keluar sendiri. Nah, itu terkeluar semua tuh lendir-lendirnya itu. Nah, itu sehat, itu bikin sehat, tapi sakit. Cuman ntar udahannya biasanya kalau yang vokalis, kemudian kori dan koriah, itu biasanya biar suaranya bukan biar suaranya bagus. Kalau suaranya ya emang udah begitu aja suara dia. Iya, suara dia emang udah begitu aja, nggak bisa aja bagusin. Itu biar napasnya ini plong, bisa nada tinggi. Makanya kalau yang mau belajar nada tinggi itu harus digurah, cuman sakit. Nah, gitu ya. Wakila dan dikatakan huwa pingsan itu sahun, kelalaian, yalhaqu yang terjadi al insana pada manusia, ma'a futuril a'dha'i serta lemahnya anggota badan, li'illatin karena adanya penyakit, ya.
Itu ada juga yang mengatakan karena manusianya seseorang itu lemah disebabkan sakit, akhirnya dia terjadi pingsan. Nah, itu pingsan itu batal, itu wudunya batal. Wal igma'u, dan adapun pingsan jaizun, itu boleh terjadi alal anbiya'i, pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wala naqdo, dan tidak batal wudunya bi igma'ihim, dengan sebab pingsannya para nabi. Li'annahu, karena sesungguhnya pingsan itu maradun, ialah penyakit, min ghalabatil auja'i, dari karena mengalahkan rasa sakit, lil hawasi, pada panca indera, adz-dzahirati, yang zahir faqat saja, dunal qalbi, tidak pada hati. Li'annahu, karena bahwasanya keadaan idza hufizat, apabila dipelihara, qulubuhum, hati mereka para nabi, minan naumi, daripada tidur. Alladzi, yang keadaannya huwa akhafu, itu lebih ringan, minal igma'i, daripada pingsan. Kama waroda, sebagaimana telah datang fi haditsin, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamu a'yununa, tidur mata kami, wala tanamu qulubuna, tetapi tidak tidur hati kami, gitu. Jadi para nabi itu tidur matanya, cuman nggak tidur hatinya. Kalau kita matanya tidur, hatinya tidur, ya. Kenapa para nabi itu matanya doang yang tidur tapi hatinya nggak tidur? Karena supaya menjaga wahyu yang Allah berikan, gitu. Menjaga wahyu yang Allah berikan. Makanya kalau hatinya tidur lupa, Nah, kalau kita kebanyakan lupanya, gitu. Makanya karena hati kita kurang dijaga, gitu, sembrono. Ya, itu hadis Nabi itu, tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Tidur mata kami, tetapi tidak tidur hati kami, ya. Kemudian illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang tetap, maq'adahu, pada tempatnya, minal ardi, di lantai, ya. Kecuali tidur bisa membatalkan, tadi tidur bisa membatalkan wudu, nah, kecuali tidurnya orang yang duduknya itu netep, nggak goyang. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi kalau sholat Jumat dengerin khutbah lama, atau kita lagi duduk, lagi i'tikaf di masjid, kemudian kita duduk begini, nggak goyang-goyang, duduk gini nggak goyang-goyang, iya. Tiba-tiba kalau Jumatan, tiba-tiba qomat, Allahu Akbar, bangun tuh, langsung wudu. Karena duduk yang begitu nggak sampai anginnya itu nggak sampai ke hati. Ada yang mengatakan pantatnya. Kalau pantatnya ngangkat, itu kalau matanya merem, lubang dubur itu kebuka. Jadi kalau merem kita tidur, dubur itu kebuka. Makanya kalau ada orang tidur, kemudian matanya tidur, hatinya tidur, karena kita manusia, bukan nabi, manusia biasa, itu kalau orang kentut tidur, kita di sampingnya melek, tuh begitu dia bangun, nih bisa aja nih tidurnya sampai kentut-kentut. Lah, emang gua kentut? Dong, nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidur, gitu, nggak sadar. Coba. Pernah gak ngalamin begitu? Ada orang tidur di samping kita, atau siapa kayak begitu, keluarga kita, saudara kita, tiba-tiba kentut. Begitu bangun, kita omongin, jorok banget, lagi tidur aja pakai kentut. Lah, emang kentut? Ya, kalau bisa gua rekam lo.
Kenapa? Karena matanya merem, itu lubang duburnya kebuka. Jadi kemungkinan ada angin yang keluar masuk gitu. Atau ada angin yang keluar yang kita nggak tahu. Makanya ketika orang tidur duduknya tetap nggak goyang, itu wudunya nggak batal. Jadi ketika Jumatan nggak perlu wudu lagi. Kecuali tidurnya begini, duduknya. Nih begini nih, ada orang yang Jumatan duduknya dengerin khotbah begini nih. Nah kalau begini nih kan angin kiri kanan masuk, bener ya? Iya, bisa masuk lewat kanan, bisa masuk lewat kiri, bisa juga keluar dari perut gitu, nggak kerasa. Tiba-tiba komat, bangun, langsung ikut sholat Jumat. Nah ini nggak boleh karena wudunya udah batal. Cuma kalau duduknya begini, tetap udah begini aja. Nah ini nggak batal, tetap sampai selesai. Atau begini nih, jadi duduknya begini nih, doyong. Nah itu batal tuh, bye-bye doyong. Tahu doyong? Iya, doyong. Rubuh. Gitu. Ya, itu dua perkara sebab yang menyebabkan membatalkan wudu. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik dari kubul atau dari dubur, yang kecuali air mani. Yang kedua, yang jadi sebab batalnya wudu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur atau selain tidur, kayak gila, pingsan dan lain sebagainya. Kemudian kecuali tidurnya orang yang duduknya netep di tempat duduknya gitu ya. Yang ketiga dan yang keempat, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat lahir batin, kita bisa melanjutkan kajian fikih kita. Amin ya rabbal alamin. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul qawlaini wathaqalain huwal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja, mohon maaf. Akhirul kalam, syukran wa dumtum fil khair wa najah wal barakah wa qul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.